Minggu depan Microsoft bakal nge-launching Windows 11. Mungkin nanti di pas launching namanya beda ya, tapi sekarang kita sebut aja Windows 11. Nah, saya dapat sebuah leak copy, ya, ada ISO-nya. Sekarang kita coba buat install ya. Tapi apakah ini legal? The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Oke. Sekarang kita buka Hyper-V. Kita pakai Hyper-V aja ya. Nah, kita connect. Nah, kita turn on. Ini sudah saya konekin ke ISO-nya dari Windows 11. Silakan Anda cari di internet untuk ISO-nya. Oke, dia start instalasi. Kita pakai format Indonesia. Next, install now. Sejauh ini masih sangat sama dengan Windows 10 ya. Mungkin nanti pada saat rilis bakal agak beda, tapi at this point masih sama banget deh instalasi Windows 11 ini dengan Windows 10. Apakah saya punya product key? I don't have it. Pilih edisi mana? Edisi yang Pro. Masih sangat sama dengan installer di Windows 10. Ya, seperti orang Indonesia lainnya, ketika kita dikasih EULA, kita accept tanpa baca. Bisa upgrade kah? Nggak bisa upgrade. Ulang. Next. Oke, dia start copying Windows file ya. Sampai di titik ini masih sangat sama dengan Windows 10 ya cara instalasinya. Sekarang di instalasi ini saya pakai Windows install Windowsnya itu di hard disk drive biasa ya, walaupun di host Hyper-V-nya pakai SSD, tapi saya simpan disknya di hard disk biasa. Ini hard disk laptop. Jadi ya maklum agak lama, mungkin saya percepat di bagian ini di video. Saya tinggal dulu ya. Masih 75%. Sambil saya snack. 89%. Yang saya update, kita biarin aja, ikutin. Selesai, kita restart now. Pasti loading. Apa tadi kayak kok tadi Hyper-V, kemudian ini, kemudian Hyper-V lagi. Nah, ini dia, getting device ready. Kok logonya Hyper-V ya, bukan logo Windows? Biasa kalau di fase ini adalah logo Windows, bukan logo Hyper-V atau logo manufacturer dari hardware ya. Lama ya. Sekarang kita coba lihat di host ya.
Ya, disknya wadidaw juga sih, karena kan nih saya nggak taruh di SSD, saya taruhnya di hard disk drive ya. Itu pun over USB. Kalau dari clock recorder saya 18 menit dari start ya. Karena pakai hard disk drive. Mungkin kalau Anda pakai SSD lebih cepat. Dia restart lagi. Sini, sini, sini. Sini, sini. Say hi. Belum kelihatan, belum kelihatan. Sini. Sini. Ya, nggak mau. Oh, just a moment. Sejauh ini masih sama juga dengan Windows 10 ya? Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi bos besar alias anak ngajak tidur. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang udah mulai beda. Kita set region Indonesia. Kita full screen aja kali ya. Dari titik start setup ini udah mulai beda. Dia tampilannya lebih apa ya? Kalau dibilang mengingatkan jadi ingat jadi seperti Windows Vista dulu. Cut di sini. Cut di sini. Selanjutnya setup keyboard layout. Yes, US aja ya. Dekat keyboard, skip. Jika yang update kayaknya nggak bakal lah. Oleh kan masih belum full copy ya. Oke, setup for personal use masih mirip ya. Kalau secara strukturnya mirip dengan Windows 10 personal use atau work or school. Kita next. Add account. Enggak ah. Lokal aja ya. Gimana caranya? Nah, offline account. Limited aja lah. Tanpa password. Nah, kalau dilihat sini experience-nya juga masih mirip dengan Windows 10 ya, dimana kita bisa memilih untuk menggunakan online account dan hal ini Microsoft account atau mungkin Microsoft 365. Nah, atau kita pilih untuk yang sekarang kita pakai offline account.
Kita offin aja ya. Ya udahlah, ini sama aja lah ya. Basically ini seperti setupnya Windows 10, cuma secara tampilan sudah lumayan beda. Ya, tampilannya menggunakan yang style Windows 11. Oke, ini sesuatu yang baru deh. Kalau secara flow instalasi sebenarnya masih sangat-sangat mirip dengan Windows 10 ya. Cuma bedanya sekarang ada animasi seperti ini. Kalau dulu kan Windows 10 cuma ganti warna gitu ya. Ini sekarang jadi ada kayak bubble-bubble-nya gitu ya. Basically dia sedang membuat account profile atau dulu mungkin sebut kayak roaming profile ya. Profile lokal kita yang kayak My Document, kemudian kayak My Video gitu ya. Sama ya. Kalau sama kayak dulu juga kayak gini, keep your PC and plug in ya. Dia sedang men-setup kayak beberapa local profile kita. Nah, oke, kita set resolusinya large full screen. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, dia masih butuh waktu untuk processing kalau saya full screen. Oke, kita sudah masuk ke Windows 10. Windows 11 ya, kebiasaan Windows 10. Oke, kita sudah masuk ke Windows 11. Nah, kita sign in. Welcome to Windows 11. Saya move aja nih ya, yang bagian atas lagi. Nah, di Windows 11 ini udah yang terbaru, kelihatannya bahwa secara tampilan nih dia apa ya kalau di tengah-tengah ini? Nggak kayak dulu kita, kalau Anda pernah dengar cerita jauh Windows X kalau nggak salah, Windows 10X atau Windows X ya. Ini mengenai yang buat dual screen. Nah, kelihatannya karena project itu di drop, justru diadopsi jadi Windows 11 ini. Ya. Sekarang kita lihat apa yang dia punya. Saya bisa internet gak ya? Coba ya. Kita lihat start menunya. Oke. Start menunya, mana aplikasi ya? Oke. Oh, dia modelnya pinnya di sini. All apps. Nah, baru dia scrolling yang all apps-nya gitu ya. Secara struktur dia masih ngikutin kayak Windows yang lama ya, tapi modelnya nggak lagi di kiri tapi jadi ke tengah. I see, I see. Oke, sekarang coba kita lihat file explorer-nya.
Oh, ini edge-nya slow complete setup, complete, confirm. Nah, File Explorer-nya kayak gini. Oke, ikonnya untuk yang desktop, downloads, kemudian picture lumayan fresh ya. Kamera roll, oke. Kalau secara tampilannya sih masih banyak hal masih sangat Windows 10 sekali. Masih sangat Windows 10 sekali ini. Selain mengenai icon-icon gitu ya, untuk beberapa icon-icon, sisanya masih sangat Windows 10. Oke. Nah, kalau misalkan saya ke properties my computer tentunya ya. Ini biasanya tentang activation. Oh, oke. Oh, oke. Dia masih kayak modelnya Windows 10 juga ya. Jadi kalau Windows 10 kan tuh agak apa ya? Antara yang ini sebutnya single UI atau UI touch UI atau apalah namanya nih ya. Dengan yang klasik Windows UI ini masih ada semacam kayak nggak nyatu gitu. Apa nih? Oh, dia minta configure OneDrive. No, thank you. Oke, kita balik lagi. Ya. Nah, browsing experience masih sama ya. Ini masih sama. Untuk yang desktop masih sama. Jadi sejauh ini sih yang beda cuma di peletakan apa icon dia jadi ke tengah ya. Kemudian apa ini? Oh, oke. Oh, oke. Jadi dia model apa switching desktopnya switching window-nya ada sedikit berubah ya. Kalau biasa aja kan dia nyat apa rata berurutan gitu kan jadi ke tengah gitu ya. Termasuk juga kalau dia mau add new desktop gitu. Kalau yang fitur timeline mungkin karena kita masih agak baru belum begitu kelihatan. Ini apa ini? Apa ini? Gak ada tulisan. Oh, widgets. Oh, widget jadi ada di sini. Windows account. Oh, come on. Saya lagi malas masukin Windows account saya nih. Tahuan deh pakai link. Yaudah lah, kita kasih sign in. Halo, kapan sign in? Sorry nggak pakai SSD, jadi agak lambat. Oke, sekarang kita lihat control panel ya sambil nunggu. Oh, oke. Oke, control panel. Masih sangat Windows 10, cuma bedanya digeser aja sih. Oh ya, ikonnya sudah lebih fresh ya, nggak seperti yang Windows 10 udah lebih fresh. Activate Windows. No, thank you. Nanti aja ya. Tadi dia minta serius gua. Walaupun biasa pakai Windows 10, ke Windows 11 ini selain yang toolbarnya sebenarnya nggak ada perbedaan yang begitu signifikan sih, nggak ada perbedaan signifikan ya. Tapi jadi agak-agak canggung aja.
Oke. Interesting. Jadi nggak ada tambah yang about desktopnya udah langsung ke sini nggak ke yang Touch UI ini ya. Saya nggak tahu namanya apa ya. Touch UI ini nggak lagi pakai yang classic UI. Windows 11 Pro version dev. Oke, OS build 2116.1. Oke. Oke, kita kasih aja lah Microsoft account kita ya. Oke. Oh cuy. Oh, oke. Widgets. Kita dapat widgets apa aja nih? Kirain udah widgets. Ternyata masih dimintain password. Oke, kita sudah mulai menggunakan widgets. Dikasih widgets apa aja by default ya? Nah ini kan apa? Yang kemarin di Windows Windows 10 terbaru ada di sisi sini nih, ya. Basically ini bagiannya news. I see widgetsnya. Kita bisa tambah nggak widgetsnya? Bisa kita ubah posisinya kah? Lah. Enggak. Oke, by default jadi masih seperti di Windows 10 ya. Bedanya kalau Windows 10 dia ada di sisi kanan sini, yang mana saya lihat orang-orang tuh mulai kaget gitu, kok ada apaan di sini yang cuaca pas diklik keluar kayak news. Ya basically ini dia gitu untuk transisi dari kebiasaan kita di Windows 10 ke Windows 11 gitu ya. Apa sih ini? Kepencet, sorry. Oke, kita sudah coba Windows 11 ya. Basically sama dengan Windows 10, cuma beda di start menu aja ya dan beberapa revamp dari icon gitu ya. Oke, kita udah selesai penasarannya. Kita turn off. Oke, thank you.